Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F Akuntansi Keuangan Menengah 1 kelas K akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jawaban dari materi Depreciation, Impairments, and Depletion. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Nur Farhana Kurnianingsi dengan NPM akhir 015, Sri Endang Mahzui dengan NPM akhir 022, Dava Akbar Azhar dengan NPM akhir 123, dan Dinda Aulia Rosa dengan NPM akhir 141. Kita ke pembahasan soal. Soal pertama yaitu P11.1, perusahaan Aladin membeli mesin 201 pada tanggal 1 Mei 2022. Informasi berikut terkait mesin 201 dikumpulkan pada akhir. Harga belinya $85.000, persyaratan kredit 2/10 N30, biaya pengangkutan $800, biaya persiapan dan pemasangan $3.800, biaya tenaga kerja selama operasi produksi reguler sebesar $10.500. Mesin tersebut diharapkan dapat digunakan selama 10 tahun. Setelah itu nilai sisa menjadi 0. Aladin bermaksud untuk menggunakan mesin tersebut hanya selama 8 tahun, namun setelah itu ia berharap dapat menjualnya seharga $1.500. Faktur mesin 201 telah dibayar 5 Mei 2022. Aladin menggunakan tahun kalender sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Instruksi A. Hitunglah biaya penyusutan untuk tahun-tahun yang ditunjukkan dengan menggunakan metode berikut. Yang pertama, metode garis lurus untuk tahun 2022. Kedua, metode jumlah angka tahun untuk tahun 2023. Ketiga, metode saldo menurun ganda tahun 2022. Yang B, misalkan Cat Crow, Presiden Aladin memberitahu Anda bahwa karena perusahaannya adalah organisasi baru, dia memperkirakan perlu waktu berapa tahun sebelum produksi dan penjualan mencapai tingkat optimal. Dia meminta Anda untuk merekomendasikan metode penyusutan yang akan mengalokasikan lebih sedikit biaya penyusutan perusahaan pada tahun-tahun awal dan lebih banyak lagi ke tahun-tahun berikutnya dari masa pakai aset. Jadi metode apa yang Anda rekomendasikan? Selanjutnya kita ke pembahasan jawaban P11.1. Pertama-tama kita mencari harga perolehan terlebih dahulu, yaitu harga beli $85.000 dan diskon pembelian karena dibayar waktu diskon yaitu sebesar $1.700, kemudian biaya pengangkutan $800, biaya persiapan dan pemasangan $3.800, hingga diketahui harga perolehannya adalah $87.900. Kemudian nomor 1, metode garis lurus untuk tahun 2022. Kita mencari basis perolehannya terlebih dahulu, yaitu dari $87.900.000 dikurangi $1.500, kemudian dibagi 8 tahun hingga diketahui $10.800, kemudian dikali 2/3 karena pembeliannya pada 1 Mei yang dalam jangka waktu 1 tahun itu hanya 8 bulan. Jadi 8/12. Nah, 10.800 dikali 2/3 adalah 7.200 untuk metode garis lurus tahun 2022. Kemudian nomor 2, metode jumlah angka tahun untuk tahun 2023. Sebelum itu kita mencari jumlah angka tahunnya selama 8 tahun yaitu 36, kemudian mencari basis $87.900 dikurangi $1.500 adalah $86.400. Nah, pada tahun 2022 fraksi penyusutannya adalah 8/36, kemudian dikali 8/12 karena dari bulan Mei sampai Desember saja. Jadi beban penyusutannya adalah 12.800. Ini dari 86.400 dikali 8/36, kemudian dikali 8/12. Nah, pada tahun 2023 ini adalah sisa perhitungan 8/36 tadi dan diketahui 6.400.
Kemudian pada 2023 periode 8 bulannya adalah 11.200. Jadi jumlah beban penyusutan pada tahun 2023 adalah 30.400. Kemudian nomor 3, metode saldo menurun ganda pada tahun 2022. Sebelum itu kita mencari rate penyusutannya terlebih jadi 11,5 jadi kali 2 dengan 5.700. Kemudian rate-nya tadi 25.000. Dengan 12 14.100. Kemudian jawaban yang B, metode penyusutan yang mempunyai kemungkinan untuk alokasi sedikit dan penyusutan tahun adalah harus model tahun maupun model saldo penyusutan dipercepat yang berarti penyusutan pada tahun-tahun awal dan penyusutannya berikut. Selanjutnya jelas. Oke, selanjutnya di sini ada soal P11.2 dengan soal biaya peralatan yang dibeli oleh Charleston SA pada tanggal 1 Juni 2022 adalah 89. Diperkirakan mesin tersebut memiliki nilai sisa 5.000 pada akhir masa pakainya. Nah, masa pakainya diperkirakan 7 tahun, total jam kerja diperkirakan 42, dan total produksinya diperkirakan 525.000 unit selama tahun 2022. Nah, mesin tersebut dioperasikan 6.000 jam dan diproduksi sebanyak 55 unit selama tahun 2023. Nah, mesin tersebut dioperasikan 5,500 jam dan diproduksi sebanyak 48 unit. Di sini disuruh hitunglah beban penyusutan mesin untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023 dengan menggunakan metode yang pertama garis lurus, yang kedua unit output, yang ketiga yang C jam kerja, yang D jumlah digit tahun, dan yang terakhir saldo menurun atau dua kali lipat dari tarif garis lurus. Selanjutnya yang pertama yang metode garis lurus. Nah, biaya yang dapat disusutkan yaitu 89 dikurangi 5.000 menghasilkan nilai 840.000. Terus untuk depresi tahunannya 84.000, hasil dari biaya yang disusutkan dikurangi dengan 7 tahun sama dengan 12.000. Terus beban penyusutan untuk tahun 2022 yaitu 12.000 dikurangi 2 sama dengan 6.000. Selanjutnya untuk beban penyusutan untuk tahun 2023 yaitu hasilnya 12.000.
Terus untuk metode unit output yang kedua. Nah, biaya penyusutannya 89.000 dikurangi 5.000 menghasilkan 84.000. Selanjutnya untuk tingkat penyusutan per unitnya yaitu 84.000 dibagi dengan 525 unit menghasilkan nilai 0,16 unit. Terus untuk beban penyusutan tahun 2022 yaitu 0,16 per unit dikali 55.000 per unit menghasilkan 8,800 unit. Selanjutnya untuk beban penyusutan tahun 2023 yaitu 0,16 per unit dikali 48.000 per unit menghasilkan 7,680.000 per unit. Selanjutnya yang ketiga ada metode jam kerja. Nah, pada di sini untuk biaya yang dapat disusutkan yaitu 89.000 dikurangi 5.000 sama dengan 84.000. Terus untuk penyusutan tahunannya 84.000 ditambah dengan 42.000 per jam menghasilkan nilai 2. Terus untuk beban penyusutan untuk tahun 2022 yaitu 2 per jam dikali 6.000 per jam menghasilkan nilai 12.000 per jam. Terus untuk beban penyusutan tahun 2023 2 per jam dikali 5,500 per jam menghasilkan 11.000 per jam. Terus untuk selanjutnya metode jumlah angka tahunan yaitu jumlah angka tahun sama dengan angka tahunnya kan 7 tahun yang diketahui kan tadi 7 tahun. Jadi jumlah angka tahunnya dijumlahkan dari angka 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 menghasilkan nilai 28. Terus untuk penilaian depresiasi untuk tahun 2022 yaitu 7 per 28 dikali 84 menghasilkan nilai 7 per 28 menghasilkan nilai 21.000 dibagi dengan 2 menghasilkan nilai 10.500. Terus untuk tingkat penyusutan tahun 2023 yaitu 6 per 28 dikali 84.000 menghasilkan nilai 18.900. Selanjutnya yang terakhir ada metode saldo menurun atau 2 kali lipat tarif garis lurus. Nah, untuk tarif penyusutannya yaitu 2 dikali 1 per 7 dikali 100% menghasilkan 28,57%. Terus untuk beban penyusutan untuk tahun 2022 28,57% dikali dengan 89 sama dengan 25,500 dibagi 2 menghasilkan nilai 12,750. Terus untuk beban penyusutan tahun 2023 28,57% dikali dengan 84 menghasilkan 23,800. Saya di sini akan menjelaskan jawaban dari bagian A. Hitunglah harga perolehan dari tanah tersebut mulai dari tambang emas sebesar 15 miliar, lalu biaya pengoboran sebesar 5%, diperoleh 750 dari 15 miliar dikali 5%.
Lalu biaya izin sebesar 2,5% diperoleh 375 diperoleh dari 2,5% dikali 15 miliar. Lalu total harga perolehannya sebesar 16 miliar 125 juta. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari contoh soal B. Kita diminta untuk menghitung biaya depresi selama 5 tahun atas tanah yang ditambang perusahaan tersebut. Pada tahun pertama, yaitu tahun 2020, jumlah yang ditambang sebesar 30.000 ton dengan biaya depresi sebesar 3 miliar 225 juta. Biaya depresi ini didapat dari jumlah penambangan pada tahun tersebut dibagi dengan total yang dapat ditambang selama 5 tahun tersebut, yaitu 30.000 ton dibagi 150.000 ton dikalikan dengan harga perolehan tanah tersebut. Lalu untuk tahun kedua, yaitu tahun 2021, jumlah yang ditambang sebesar 40.000 ton dengan biaya depresi sebesar 4 miliar 300 juta. Untuk tahun ketiga, yaitu 2022, jumlah yang ditambang sebesar 50.000 ton dengan biaya depresi sebesar 5 miliar 375 juta. Untuk tahun keempat, yaitu pada tahun 2023, jumlah yang ditambang sebesar 20.000 ton dengan biaya depresi sebesar 2 miliar 150 juta. Untuk tahun terakhir, yaitu tahun kelima, pada tahun 2024, jumlah yang ditambang sebesar 10.000 ton dengan biaya depresi sebesar 1 miliar 75 juta. Total dari biaya depresi tersebut sebesar 16 miliar 125 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.